Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham atau rekomendasi saham harian untuk periode tanggal hari ini, tanggal 14 Desember. Masih sesi satu break ya pada saat saya bahas ya. Sampai dengan besok hari Jumat masih valid. Biasanya 1 atau 2 hari ke depan masih valid ya. Jadi maksimum sampai Senin lah ya, seperti itu ya. Jadi selama dia masih berada di atas garis-garis yang sudah saya sebutkan atau dia berhasil breakout lagi, kalau mau tambah lagi average up silakan ya, seperti itu ya. Jadi saya akan bahas totalnya ada 16 saham ya. Ini bagian pertama saya akan bahas 8 saham, nanti berlanjut ke bagian kedua saya akan bahas 8 saham yang lainnya ya. Saya mulai dulu untuk yang pertama kali. Oh ya, saya hanya mengingatkan aja untuk hari Sabtu ini ya nggak ada meeting ya untuk weekly-nya ya, karena saya sudah sebutkan sebelumnya untuk persiapan untuk akhir tahun ya. Jadi saya lumayan sibuk, jadi saya nggak bahas mengenai analisa saham mingguan untuk meetingnya, tapi saya tetap bahas di YouTube juga ya, seperti itu ya. Jadi malamnya kalau saya ada waktu saya bahas ya. Eh, Selama saya masih ada waktu saya akan berusaha untuk post videonya ya, untuk yang akan depan akan datang. Oke, jadi kita langsung mulai dari pertama adalah untuk saham BBRI. Kalau kita perhatikan ada apa Pak Sunar kok tiba-tiba IHSG pagi-pagi dibuka dia meloncat ya, seperti itu ya. Kalau kita lihat BBRI dia juga loncat. Jadi ini kemungkinan besar dia ada sentimen dari bursa saham Amerika ya. Jadi inflasi Amerika melandai, dan terakhir dia juga turun lagi ya inflasinya. Jadi sudah pasti untuk cut rate-nya diprediksi katanya lebih cepat ya di awal-awal tahun 2024 ya. Jadi marketnya dia mengalami euforia, kemudian untuk nilai kurs USD rupiah yang sebelumnya sempat naik, tiba-tiba hari ini turun drop ya, seperti itu ya. Eh, Sehingga menambah juga sentimen positif ke pasar ya. Jadi saya sih fokusnya tetap di pergerakan harga sahamnya ya, seperti itu. Jadi saya sudah sebutkan untuk BBRI, sebenarnya uptrend-nya untuk BBRI itu masih bagus ya. Tahu dari mana Pak Sunar? Sebelumnya kan sudah sebutkan MA20-nya kan mengarah ke atas ya. Jadi kadang-kadang memang kalau testing MA20 dia bisa di bawahnya MA20-nya. Tapi kalau misalnya sudah kena trailing stop atau stop loss ya. Karena di sini sebelumnya kan dia turun di banyak MA20 ya. Jadi Anda kalau kena stop loss ya jangan terlalu istilahnya putus asa ya, karena Pak Sunar, saya ngikuti Pak Sunar katanya turun bayar 5350 kurangi posisi atau cut loss bagian, tiba-tiba besoknya langsung loncat naik tinggi ya. Oh, berarti lain kali nggak usah cut loss saja. Sebenarnya sih kalau untuk emiten seperti BBRI ini sudah pernah saya sebutkan ya, selama dia bertahan di atas 5.000 dia masih cukup menarik kalau mau buy untuk jangka menengahnya. Kecuali kalau ada trading ya, ikutin aja trading list yang sudah saya berikan ya, support resistance-nya ya. Kalau misalnya sudah kena trailing stop atau stop loss, kemudian besoknya naik lagi, terbang ke atas, sebenarnya Anda kalau mau buyback boleh, atau nanti tunggu lagi di area sekitar 5350 sampai 5400 ketika MA20-nya dites ya, seperti ini ya. Sering saya sebutkan, dites dipotong dari atas ke bawah, kemudian memotong lagi ke atas. Ya. Memang sebelumnya sih dia naik Pak Sunar, memotong ke atas, kemudian dia turun lagi, testing lagi, besoknya dia malah turun lower low ya, seperti itu. Ya, yang penting yang kalau dia belum kena stop loss ya masih hold, tapi kalau sudah kena stop loss, kalau dia berhasil rebound mantul ke atas lagi ya kita buyback. Ya. Dinamika trading seperti itu ya. Kecuali kalau Anda invest jangka menengah atau jangka panjang ya Anda tentukan sendiri ya sampai kapan Anda mau hold ya, seperti itu ya. Atau selama fundamentalnya masih bagus ya, kalau harga sahamnya turun ya mungkin Anda mau tambah lagi boleh ya kalau investor. Tapi kalau trading fokus di trennya, sebenarnya uptrendnya masih cukup menarik ya. Nah, untuk BBRI ini saya nggak buyback ya. Saya terakhir saya sudah sebutkan, saya pilihnya ke Bank Mandiri dan BBCA. Bukan berarti BBRI jelek nggak ya. Karena saya lebih suka Bank Mandiri dan BBCA yang terakhir ya. Itu big banks yang saya punya. Jadi dua ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau yang belum punya, kalau mau buy boleh aja, buy-nya bertambah aja. Kalau dia naik lagi ke atas 5575, kita tambah lagi average up. Pakai price berikutnya di 5650, 5750, dan bisa ke 6000. Jadi intinya untuk BBRI ini selama dia masih bertahan di atasnya 5.000, untuk sampai dengan waktu kuartal 1 tahun depan dia masih cukup menarik ya, seperti itu. Jadi terserah Anda boleh buy on weakness, atau nanti kalau dia breakout lagi higher high ya kita buy high sell higher ya. Jadi jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya. Memang kalau kita lihat di sini, oh Pak Sunar, ini ekor loh Pak Sunar, inverted hammer. Ini jangan-jangan dia turun lagi. Ya kita jangan terlalu kaku. Kalau sebelumnya dia gagal turun ya, kali ini kalau dia breakout belum tentu turun lagi ya. Tapi cukup ya. Oke, berikutnya untuk Gojek Tokopedia. Jadi Gojek Tokopedia ini sebelumnya saya sudah sebutkan juga di grup, saya sudah infokan juga kalau mau buy silakan. Tadi sempat loncat ya, kemudian dia turun lagi. Nah, koreksi kemudian dia rebound lagi. Sebenarnya untuk
GoTo ini kalau mau buy selama dia bertahan di atas 83 ya, itu masih bagus. Ya memang kadang-kadang kalau dia testing support itu dia bisa ditembus di bawahnya. Tapi kalau kita bicara mengenai trading ya, kalau dia sudah berhasil rebound lagi mantul ke atas selama uptrendnya masih bagus ya kita buyback. Tahu dari mana uptrendnya masih bagus Pak Sunar? MA20-nya masih mengarah ke atas ya, walaupun dia mulai melandai tapi kan masih mengarahnya ke atas, bukan turun tajam seperti yang sebelah sebelah sebelumnya ini ya. Coba saya lihat kan yang sebelah kiri ini ya. Jadi sebelumnya kan kalau kita lihat di sini kan untuk Gojek Tokopedia kan dia kan melandai datar kemudian dia turun ya MA20-nya ya. Dan harganya di bawah MA20-nya. Jadi ini sudah pasti downtrend ya jual dulu. Kalaupun Anda spekulasi buyback, tapi selama uptrendnya kalau kita lihat secara gampangnya pakai MA20 ya masih mengarah ke bawah, walaupun dia naik ya jangan terlalu banyak ya. Siap-siap stop loss-nya. Nah, buktinya dia masih bisa turun lagi bahkan dia lower low di sini ya. Jadi kalau kita lihat buy on weakness di MA20-nya kadang-kadang lihat arah MA-nya juga. Kalau MA-nya mengarah ke bawah ya jangan. Kalau melandai atau mengarah ke atas seperti ini, jika dia sudah berhasil naik lagi ke atasnya ya, kita boleh buyback ya. Memang Gojek Tokopedia ini fluktuasinya tinggi ya. Nah Pak Sunar, katanya kan proses itu kan diakuisisi oleh TikTok ya. Sehingga porsinya GoTo itu hanya tinggal 25% kalau salah seperti itu ya. Nah kedepannya bagaimana ya? Saya nggak tahu pasti kedepannya bagaimana, tapi saya fokusnya kepada trennya. Selama trennya masih bagus, kalau dia breakout higher high, kita boleh buyback atau buy lagi. Kalau misalnya takut Pak Sunar, jangan-jangan kalau Pak Sunar bilang buy high sell higher, ini buktinya setiap kali kalau dia sudah naik 2 hari, naik tinggi, kemudian dia turun lagi sampai balik lagi, bahkan bisa lower low dari swing low sebelumnya di sini ya. Ya memang fluktuasinya seperti itu. Tapi kalau kita lihat trennya ini masih cukup menarik ya. MA20-nya mengarah ke atas, harganya sudah testing lagi ya. Nah, sebelumnya berhasil, kemudian dia besoknya turun, hari ini dia loncat naik. Tapi selama di atas 83 masih cukup menarik. Pasang aja stop loss-nya di 81 lah ya. Pakai acuan swing low-nya tanggal 12 Desember 2023. Ya. Kalau dia berhasil naik lagi, nanti sesi kedua sebelum penutupan ya. Ini kan sesi pertama Asian ya, break ya. Kalau sesudah saya upload, sesi kedua dia masih bertahan di atasnya 91 atau breakout ke atas 97 ya. Hanya hari ini naik ke atas 97 Anda boleh tambah lagi yang sudah punya average up ya. Atau yang belum punya kalau mau buy hasil akhir silakan. Target price terdekatnya di 109, 119, 131 dan 147. Intinya untuk GoTo ini selama dia bertahan di atasnya 83, dia masih ada peluang untuk breakout ke atas 120 dengan targetnya sampai 200 ya. Nah, jadi tapi juga saya ingatkan ya, jangan terlalu optimis juga. Yang penting realistis. Kalau dia misalnya turun di bawah 91, Anda kurangi posisi, boleh. Tapi jangan jual dulu semuanya ya, karena kalau masih bertahan di atas 83, dia masih bagus. Ya memang sih sebelumnya saya sudah pernah jelaskan ya. Loh, Pak Sunar turun bayar 83, besoknya dia rebound Pak Sunar. Ya kalau sudah terjadi sih ngomongnya gampang ya. Karena pengalaman sebelumnya di sini, kalau dia testing 83, gagal bertahan di atas 83, dia turunnya bisa dalam, bisa ke 50 ya, ke 54. Ya, seperti itu. Jadi sejauh ini untuk GoTo itu masih cukup menarik. Mau buy high sell higher silakan, tambah lagi silakan ya. Jangan lupa pasang trade stop-nya atau stop loss-nya. Itu yang paling penting ya. Jangan takut ketinggian atau ketinggalan. Enggak ya, belum ketinggian. Oh, harga IPO-nya aja kalau nggak salah 338 sehingga saya untuk GoTo ya. Harga sekarang masih 94-an ya. Jadi masih jauh di bawah harga IPO-nya. Kalau dibilang ketinggian ya enggak juga. Ya. Yang penting follow the trend. Apakah uptrend-nya masih baik? Masih bagus. Kalau uptrend-nya masih bagus ya dia breakout higher high ya kita buy lagi. Nah nanti jangan-jangan turun seperti ini Pak Sunar. Ya semua kemungkinan turun ada aja. Setelah dia naik dia resiko turun ada. Jadi Anda pasang trade stop-nya aja atau tunggu buy on weakness. Ini masih lumayan menarik lah kalau buy sekarang ya. Cukup ya. Berikutnya BBCA. BBCA memang saya sudah ada jual sebagian. Tapi sebagian masih hold ya. Jadi saya belum buyback ya. Karena untuk BBCA ini kalau masih di bawah 9.000 sebenarnya masih resiko. Ya, memang sih hari ini dia euforia kan Pak Sunar. ISG tiba-tiba loncat karena Amerika dia sentimen akan cut rate lebih cepat ya, seperti itu ya. Tapi jangan lupa tetap di bawah 9.000 dia masih cenderung lesu. Jadi dia itu sekarang posisinya masih sideways, kurang lebih kalau kita lihat di sideways lebarnya 8.600 sampai dengan 9.000. Memang dekat 8.600 sih kesempatan kalau mau buy on weakness, tapi menurut saya sudah gambarkan kalau mau buy on weakness ya tunggu di MA20-nya kalau dipotong dari bawah ke atas. Walaupun ini sudah dipotong hari ini, tapi MA20-nya jangka pendeknya ini ya seminggu terakhir dia arahnya masih mengarah ke bawah. Jadi kalau maupun buy, jangan terlalu banyak. Kalau dia naik lagi breakout ke atas 9.000, Anda boleh tambah lagi atau average up. Atau kalau mau buy on weakness di 8825 ya. Ini sudah saya gambarkan juga garis-garisnya. Ya. Jadi garis yang saya gambarkan ini untuk acuan support resistennya.
Ya, kalau posisi sekarang berarti supportnya 8825, resistennya 9.000. Resisten itu bukan berarti take profit, enggak. Kalau dia breakout ya kita boleh tambah lagi average up. Mungkin ada yang bertanya, loh Pak Sunan, kalau naik ke atas 9.000 nanti jangan-jangan seperti ini loh, gagal loh turun. Ini juga paling 3 hari, kemudian dia turun lagi, besoknya drop ya. Bahkan lower low daripada sebelumnya di sini, lalunya. Nah ini juga gagal terus ya seperti itu ya. Ini juga gagal ya. Ya ini memang berhasil, tapi naiknya sampai 9125 aja. Ya kita jangan terlalu kaku juga sih. Kalau ini gagal. Kalau dia sudah mulai berbalik lagi ke atas, apalagi nanti MA20-nya kemungkinan besar kalau sudah naik ke atas 9.000 lagi, ya MA20-nya sudah mengarah ke atas lagi. Ya kita boleh buy back ya. Target price berikutnya setelah 9.000 adalah 9250, kemudian 9450. Ya kalau lebih seperti itu untuk BBCA cukup ya. Kemudian berikutnya untuk BMRI. Nah, Bank Mandiri ini yang ikut grup Sunar Sam Learning ya, grup private saya, itu free ya. Tinggal request saja kalau mau join, Pak Sunar saya mau join Sunar Sam Learning ya. Learning bahasa Inggrisnya belajar ya. Jadi proses belajar. Nah, di saya sering memberikan edukasi juga secara nggak langsung ya, real time. Misalnya kalau misalnya ada saham-saham yang bagus atau yang tanda yang tanya, saya jawab ya seperti itu. Karena bertanya di grup itu ya bebas sih seperti itu. Tapi biasanya kalau bisa kurangi chatnya kalau selama marketnya masih jalan ya. Nanti kita bahas lagi kalau mau setelah marketnya close, kalau misalnya mau bahas sesuatu ya seperti itu ya. Jadi fokusnya tetap ke saham yang grup kecil ya. Kalau grup Telegram yang saham profit itu publik ya, free publik, tapi nggak sebebas yang grup kecil ya seperti itu ya. Karena di grup besar itu seringkali kalau share links memang diblok ya, karena banyaknya spam. Kalau share media foto juga diblok juga, karena banyaknya spam pornografi banyak banget ya di Telegram itu ya. Jadi dibatasi. Kalau grup kecil sih kebanyakan minim spam ya, karena mereka request langsung ke saya, Pak Sunar saya mau join. Jadi lebih lebih jelas lah, karena kalau yang nggak request biasanya mungkinan spam ya, gitu ya, atau niatnya jelek. Nah ini kalau kita lihat MA20-nya mengarah ke bawah, ini sudah breakout ke atas MA20-nya, mau buy boleh ya. Eh, Nah kenapa Pak Sunar kemarin Pak Sunar buy pas waktu 5.700-an ya, waktu saya siapkan. Nah karena kalau saya lihat kan ini sudah dekat area buy and weakness-nya ya. Walaupun dia di banyak MA20-nya, MA20-nya itu melandai, tapi saya buy and weakness ya, karena dia dekat dengan area 5.500, 5.600. Sudah saya bahas sebelumnya juga, masih cukup menarik, masih ada peluang untuk breakout ke atas 6.000. Buy sekarang nggak ketinggalan ya. Loh, Pak Sunar, ini kan ada gap Pak Sunar, lompat. Ya gap memang seperti ini kemungkinan besar ditutup, tapi nggak harus ditutup langsung. Ya, nggak harus juga ditutup. Ya, akan datangnya belum tentu ditutup juga. Jadi gap itu nggak harus selalu ditutup ya. Buktinya ada IHSG yang gapnya nggak pernah ditutup, ada. Kalau yang mau buy high sell higher, naik ke atas 5.925, atau yang sudah punya kalau mau average up silakan naik ke atas 6.000 atau 6.025 di sini ya. Hanya tanggal 4 Desember 2023 ya, tambah lagi target price berikutnya 6.200 dan 6.500. Intinya di sini untuk BMRI selama dia bertahan di atasnya 5.625 atau 5.500 ya maksimum ya. Dia masih ada peluang untuk breakout lagi ke atas 6.200. Targetnya lumayan lebar sih, bisa sampai 6.500 bisa ya. Kurang lebih cukup untuk BMRI. Berikutnya untuk PGEO, Pertamina Geothermal Energy. Ya untuk Pertamina Geothermal Energy ini memang MA20-nya masih belum menanjak ya. Dia cenderung melandai, tapi harganya sudah di atasnya MA20-nya. Ini sudah saya gambarkan garis-garisnya. Jadi kalau mau buyback 1240 ke atas silakan buy, mau buy sekarang boleh. Pasang acuan stop loss-nya di 1150 dan 1080, itu stop loss-nya. Pasang di 2 level ya. Nah sebelumnya ada yang nggak ngerti, Pak Sunar kok maksudnya pasang stop loss di level sini dan level sini, itu maksudnya apa? Jadi misalnya Anda punya PGO ini 100 lot. Kalau dia turun banyak 1150, Anda jual 50%, turun lagi di bawah 1080, jual dulu semuanya. Karena kalau di bawah 1080 dia akan resiko testing area support sebelumnya 990, kalau turun di bawah 990 dia turunnya bisa dalam ya. Karena sebelumnya di sini dia testing ya ekor panjang ke atas, ya kan, terus kemudian dia bertahan ke atasnya selama uptrendnya masih bagus ya. Tapi kalau posisinya downtrend dia turun dari 990, dia bisa turun lagi sampai jauh banget ya, bisa sampai testing low-nya di sini 740-an. Jadi kalau buy on weakness itu kita tunggu rebound mantul ke atas ya. Mau tunggu buy on weakness di bawah boleh, di 1080 boleh kalau mau, atau maksimum ya 990. Tapi saran saya sih maksimum tunggu aja buy on weakness di 1080. Karena kalau buy on weakness di 990 terlalu dekat ya. Risikonya masih lumayan tinggi ya. Jadi tunggu aja, kalau dia turun di bawah 1080 jangan langsung buy, tunggu rebound mantul ke atas kita berusaha buy. Nah, kalau nggak dikasih kita boleh buy high sell higher. Di mana Pak Sunar naik ke atasnya 1275 kita buy, naik ke atas 1330 tambah lagi average up, target price berikutnya 1455
1640 dan 1800 ya. Memang MA20-nya melandai, tapi kan harganya sudah di atas MA20-nya. Jadi kalau mau buy silakan buy-nya bertahap aja, kurang lebih cukup ya. Oke, berikutnya BBNI. BBNI juga saya sebutkan ini masih menarik ya. Kenapa? Karena MA20-nya mengarah ke atas ya. Kadang-kadang memang ini dites ya, diturunkan, kemudian dia kalau mau buy weakness kan sudah saya sering sebutkan. Menjelang penutupan atau besok paginya, kalau dia sudah berhasil rebound masuk ke atas lagi ya kita buy back untuk BBNI ya. Kalaupun yang buy weakness kalau nggak keburu-buru tunggu aja di 5.000, 4850 atau 4720. Itu kalau mau tunggu buy weakness di bawah. Ya bukan berarti saya mendoakan jelek, enggak. Nah, kalau nggak dikasih, kita buy high sell higher. High-nya hari ini kan 5.400 sampai sesi satu break ya, 5.400. Kalau kita lihat di sini swing high sebelumnya 5.425. Jadi kalau mau buy high sell higher atau tambah lagi average up, tunggu naik ke atas 5.400 atau 5.425, kita tambah lagi. Target price berikutnya 5.600, 5.800 ya. Seperti itu. Mungkin pertanyaannya Pak Sunar, eh, jangan-jangan nanti dibanting lagi Pak Sunar seperti ini. Ini kan turun, naik terus kemudian turun. Ini juga turun lagi loh Sunar. Berarti lebih baik take profit aja ya gitu ya. Kalau saya sih, saya selalu follow the trend ya. Saya nggak terlalu kaku lihat yang sebelumnya ini gagal, ini gagal. Wah jual aja pasti ini gagal ya. Nggak mungkin naik gitu ya. Pasti gagal lagi, belum tentu ya. Tapi belum pasti berhasil juga, belum pasti ya. Nggak ada yang tahu ya. Yang penting adalah apakah kita sudah pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Itu yang paling penting ya. Jadi kalau Anda sudah pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya ya ya sudah aman lah ya. Kita nggak perlu terlalu takut ya. Tinggal dilihat aja resiko profilnya, Anda berani nggak resikonya terhadap saham tersebut. Kalau nggak berani ya kurangi posisi atau pindah pindah ke saham yang lainnya. Jadi kalau mau buy sekarang boleh atau tunggu buy on weakness di 5.000 boleh. 4850 atau 4720 maksimum lah. Tapi menurut saya sih tunggu aja buy on weakness di 5.000. Jangan di bawahnya 5.000. Kalau di bawah 5.000 terlalu jauh ya menurut saya. Nanti jangan-jangan downtrend-nya malah makin dalam. Jadi idealnya sih di 5.000 atau 5.100 ya. Selama uptrend-nya masih bagus ya. MA20 ini kadang-kadang memang melandai atau cenderung turun, tapi asalkan turunnya itu nggak tajam, ini kan melandai ya, masih lumayan bagus. Tapi kalau dia sudah mulai eh, turunnya sudah mulai tajam dan harganya masih lower low, low-nya masih lower, lebih rendah lagi ya kita jual dulu. Ya, jangan lupa pasang stop-nya atau stop loss-nya. Memang sih BBN ini saham yang bagus, ya kan? Semua analis dia masih rekomendasinya masih targetnya sekitar 5.800 sampai 6.000-an ya. Bahkan ada analis yang targetnya sampai 7.000. Ya, masalahnya kalau dia gagal bertahan di atasnya 5.000, ini sebelumnya dia berusaha naik kan gagal ya. Dia bisa turun pullback sampai lumayan dalam. Dia bisa balik lagi sekitar 4.200-an lebih ya. Seperti itu ya. Jadi saya di sini follow the trend. Selama uptrendnya masih bagus, dia breakout higher high, ya boleh buy. Ya, jadi kalau naik ke atas 5.400 atau 5.425 mau buy high sell higher silakan. Nah, nanti jangan-jangan turun Pak Sunar ya, pasang aja stop-nya atau stop loss-nya ya. Semudah itu ya. Jadi jangan terlalu bingung ya, kalau lebih cukup. Berikutnya Arto. Hari ini Arto ada yang nanya kalau nggak salah pagi-pagi ya sebelum marketnya buka. Padahal Arto ini sudah saya sebutkan di video sebelumnya. Memang dia itu masih bagus uptrend-nya. Tahu dari mana? MA20-nya mengarah ke bawah. Maaf, uptrend-nya masih bagus. MA20-nya mengarah ke atas. Harganya masih di atas MA20. Memang fluktuasinya tinggi ya. Kalau yang mau buy a weakness itu tunggu di 3.220 atau 2.400 maksimum 2.400. Tapi menurut saya tunggu aja di 3.000 ya paling dekat ya. Kalau dia turun balik 3.000 jangan langsung buy. Tunggu rebound masuk ke atas kita berusaha buy. Nah kalau nggak dikasih kita buy high sell higher. Naik ke atas 3.520 kita buy. Kemudian pakai price berikutnya 3.850, 4.380 ya seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Memang sih kadang-kadang Pak Sultan bilang buy high sell higher. Saya ikutin 3.520 buy lagi. Ternyata kok turun lagi Pak Sunar. Ini juga terakhir dia turun lagi. Berarti kalau Pak Sunar bilang kali ini naik ke atas ke 520 ya jangan diikutin ya karena dia gagal terus. Enggak pasti ya. Karena saya follow the trend ya. Selama trennya masih bagus ya masih menarik. Apalagi saya sudah sering sebutkan selama bertahan di atas 3.000 masih menarik ya. Jadi jangan terlalu panik. Memang fluktuasinya tinggi. Karena sebelumnya dia ini sudah saya sebutkan juga seingat saya ya. Ini hijaunya tebal terus dia bisa besoknya koreksi tebal juga. Nah, buktinya terjadi lagi di sini. Jadi jangan kaget. Pokoknya intinya selama di atas 3.000 masih cukup aman ya. Jadi kalau yang pasang trailing stop atau stop loss ya harusnya sudah pasang sebelumnya ya. Harusnya nggak kena ya seperti itu ya. Karena sudah kena trailing stopnya atau stop lossnya. Nah, mungkin sekarang bimbang lagi ya. Pak Sunar, habis saya jual, ya kok naik lagi gimana ya? Tunggu aja break ke atas 3.520 kalau mau buyback ya.
Atau kalau mau average up atau mau buy high sell higher ya silakan mulai dari naik ke atas 3520 atau naik ke atasnya high-nya kemarin. High-nya kemarin kan 3640. Ya. Jadi naik ke atas 3640 kita tambah lagi average up yang belum punya kalau mau buy silakan. Kalau takut-takut ya tunggu aja buy on weakness di 3000 atau 2720 atau 2400. Jadi buy on weakness itu bukan berarti turun langsung buy, jangan. Turun langsung buy itu namanya tangkap bisa jatuh. Tunggu rebound mantul ke atas kita baru buy. Ya kurang lebih cukup. Berikutnya BBYB ini masih sentimen aksi korporasi right issue ya. Dia masih bisa higher high. Jadi ini sudah saya bahas juga. Ikutin aja garis yang sudah saya berikan ya. Naik lagi ke atas 450 mau buyback atau buy high sell higher ya silakan. Tambah lagi kalau di sini kalau yang mau buy masih belum punya ya naik ke atas 490 kita buy ya. High-nya hari ini sampai sesi satu break tanggal 15 tanggal 14 Desember 2023 ya di 490. Kalau naik ke atas 490 maka dia akan berusaha breakout ke atas 498 dengan targetnya sekitar 565. Jadi itu BBB uptrendnya masih bagus. Katanya sih ini right issue di harga di atas ya, tapi saya belum cek lagi beritanya kapan cum date-nya, kemudian rasionya dan juga harga pelaksanaannya pastinya berapa. Saya belum cek. Kalau yang tahu silakan tulis di kolom komentar ya pastinya ya. Harga pelaksananya ini uptrendnya masih menarik. Nah, kalau takut Mas Sunar, jangan-jangan setelah right issue dia turun. Ya kalau takut solusinya jual dulu 50%-nya atau kalau kena trailing stop-nya misalnya turun di bawah 450 ya Anda jual dulu. Turun di bawah 412 atau maksimum 380 Anda jual dulu semuanya. Yang mau buy on weakness ya tunggu aja di 342, 380. Nah karena dia sudah naik lagi ya Anda tunggu aja buy on weakness-nya di 412. Jadi buy on weakness itu artinya kalau dia koreksi jangan langsung buy, tunggu menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia berhasil rebound mantul ke atas selama bertahan di atasnya ya kita boleh buyback ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya, ini sudah 8 saham yang saya bahas. Nanti bersambung ke bagian kedua ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Nanti bersambung ke bagian dua, linknya dari video deskripsi Pak ini. Seperti biasanya di akhir video, izinkan saya untuk mendoakan semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat.